Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Abdurrahman dengan NPM 0215101727. Di sini saya akan mengerjakan UTS 2. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu the consumer buying process, atau dengan bahasa Indonesianya proses pembelian konsumen, yaitu sebelum dan sesudah konsumen melakukan pembelian ada yang dinamanya proses pembelian konsumen. Nah, seorang konsumen akan melakukan sejumlah proses sebelum melakukan pembelian ini. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada pengenalan masalah atau problem recognition. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Dan yang kedua ada information source atau pencarian informasi. Setelah memahami masalah yang ada dari nomor 1 tadi, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada nomor 1 tadi. Jadi apa gitu yang informasi tentang produk yang akan dibelinya ini gitu. Nah, proses pencarian informasi ini dapat berasal dari memori di dalam tubuh kita, di dalam ingatan kita, atau berdasarkan pengalaman orang lain. Jadi ada sumber tertentu yang memberitahu sang konsumen mengenai produk tersebut. Dan yang ketiga, setelah pencarian informasi, ada yang dinamakan proses alternatif evaluation atau evaluasi alternatif, yaitu setelah konsumen mendapatkan berbagai macam hal informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya mengenai produk tersebut. Jadi misalnya dari iklan apa atau dari informasi yang lain, jadi konsumen mendapatkan jawaban lain gitu untuk produk yang akan dibelinya. Nah, dan yang keempat ada yang disebut purchase decision atau evaluasi pasca keputusan pembelian, yaitu setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pembelian ini dengan menciptakan pembelian konsumen gitu, ada prosesnya dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen tersebut sampai akhirnya konsumen berniat untuk membeli barang itu. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu post purchase evaluation atau evaluasi pasca pembelian. Jadi setelah merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen, tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian, tetapi sesudah konsumen membeli barang tersebut, nah konsumen akan mengevaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya, sesuai dengan penilaiannya, dan memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi kepuasan dan ketidakpuasan, konsumen akan benar-benar mempengaruhi ke posisi konsumen terhadap produk tersebut dan perusahaannya. Konsumen yang akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya tentu akan menjadi pelanggan dan konsumen yang loyal kepada perusahaan tersebut dan mengharapkan bahwa produk dan barang yang diterimanya itu berkembang di kemudian hari. Dan sebaliknya, jika konsumen merasa tidak puas akan produk yang telah dibelinya itu tidak sesuai ekspektasi dan memenuhi penilaiannya, maka itu akan menurunkan niat konsumen untuk membelinya kembali di masa depan. Nah, hal ini membuat konsumen mungkin beralih ke barang yang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai STP.
STP ini adalah segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmenting itu merupakan segmentasi pasar yang merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan pasar secara keseluruhan yang awalnya bersifat heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, dan atau respon terhadap pemasaran spesifik. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, membuat kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran pun digunakan secara efektif karena tepat kepada sasaran. Karena setelah dilakukan segmentasi pasar. Jadi sangat efisien karena dampak dari segmentasi pasar ini adalah menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitik beratkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Nah, saya mengambil contoh dari perusahaan Boeing, masker yang sedang booming-boomingnya selama pandemi ini. Nah, perusahaan masker ini berfokus kepada generasi milenial. Saat dengan kondisi seperti ini nih, mereka berani menyediakan masker dengan style yang menarik, terus tetap dengan prokesnya, dan dengan segi lengkapnya fitur-fiturnya hanya dengan harga yang terjangkau. Masih bisa dibeli oleh kalangan muda gitu. Dan yang paling menariknya, masker ini adalah masker kain. Jadi durasinya kan lama dan itu sangat dicari oleh orang-orang di masa pandemi ini yang benar-benar mencari masker yang murah gitu. Nah, sehingga banyak kaula muda yang tertarik, para milenialis untuk membeli produk ini. Nah, yang kedua, setelah segmentasi, pemasar akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu membidik sasaran. Dalam istilah pemasaran yaitu market targeting atau target pasar adalah proses. Jadi target pasar ini adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemokusan strategi pemasaran yang ada gitu. Jadi harus strateginya itu harus langsung dieksekusikan tepat kepada pasar yang telah dituju gitu. Baik itu secara lokasi kah, dari negara, provinsi, atau secara segmen-segmen yang tadi per kelompok, jadi kelompok-kelompok apa gitu yang akan dijualnya itu. Nah, jadi target pasar juga bisa diartikan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki oleh perusahaan nantinya. Nah, alasan yang paling masuk akal menjelaskan pentingnya pemilihan pasar ini adalah perusahaan dapat memfokuskan seluruh sumber daya pemasarannya hanya pada satu atau lebih pasar yang terpilih. Seperti tadi, jadi lebih efisien gitu. Hal yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan, tidak terlalu banyak keluar lagi biaya karena perusahaan sudah tahu mana nih target pasarnya gitu. Nah, seperti yang terjadi pada Boeing tadi, karena sudah mengetahui produknya banyak digandrungi kaula muda gitu. Boeing benar-benar mengeksploitasi produknya di pasar dengan menjual produknya dengan harga murah, dan sedangkan produknya sudah murah, dia mengeluarkan diskon lagi untuk lebih murah gitu. Jadi pembeli lebih antusias lagi untuk membelinya, terutama para millennials. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah positioning. Setelah mengidentifikasikan segmentasi pasar potensial dan memilih satu atau di antara beberapa target pasar yang tadi itu, pemasar harus menentukan posisi yang ingin diwujudkan. Position dalam konteks ini, pemasaran adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, atau organisasi para pesaing atau oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan.
Nah, dalam kasus Bowin, melihat perkembangan kompetitornya, Bowin juga akhirnya mengembangkan produknya. Jadi dia memposisikan produknya ada di tengah-tengah para pesaingnya yang sedang ingin coba mengejarnya gitu. Nah, untuk bisa menjadikan memposisikan dirinya ada di pelanggan, Bowin ini mengembangkan produknya dengan mengeluarkan produk baru. Nah, di mana produk baru ini memiliki segmentasi yang lebih berbeda, yaitu diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja. Nah, hal ini bertujuan untuk memposisikan Bowin ke dalam persepsi konsumen bahwa Bowin ini adalah masker untuk orang-orang muda gitu. Jadi bukan hanya untuk para millennials, tapi untuk juga anak-anak, remaja, dan kaum millennials yang lagi benar-benar banyak gitu sekarang ini di Indonesia. Makanya Bowin ini termasuk penjual masker yang saat ini berhasil menerapkan STP-nya di pasaran. Ya, segitu.